Baik, sekarang kita akan coba untuk mulai demo gamenya. Di sini saya play terlebih dahulu. Oke, ini adalah cutscene awal dari game kita. Tadi saya kan menampilkan logo Polymedia dan logo game tag. Tapi sepertinya agak fast forward nih karena resolusi dari laptopnya. Terus di sini ada warning sedikit kalau renovasi ini adalah game fiktif yang tujuannya buat edukasi juga. Nah, di sini untuk tampilan main menu kita, di sini ada gambar visual yang sudah cukup menggambarkan ya terkait dengan isi gamenya. Di sini kita nggak menghadirkan terlalu banyak fitur, kita cuma ada tombol untuk mulai permainan dan juga pengaturan. Untuk pengaturan sendiri, kita fokusin dulu untuk audio dulu, untuk ngatur audio musik dan juga sound effects. Oke, kita langsung aja masuk ke permainannya. Oke, di sini di awal permainan itu kita ada cutscene. Ini berupa cerita awal lah terkait dengan apa sih yang terjadi dengan Desa Timburejo ini. Jadi, seperti yang saya sudah ceritakan tadi juga, Desa Timburejo ini kan desa yang hampir tenggelam ya. Nah, ini adalah asal-usulnya. Dulu itu laut adalah sumber kehidupannya mereka. Tapi, nyatanya sekarang laut bukan lagi teman terdekat mereka. Bukan datang lagi buat ngasih supply, tapi buat mengambil apa yang sudah sepantasnya jadi miliknya si laut ini. Nah, akhirnya terjadilah konflik di sana. Banyak warga yang mau bertahan, banyak juga yang mau pergi. Lalu datanglah si Mas KKN ini buat membantu. Tapi apa yang mereka bantu ternyata tidak sekecil ekspektasi mereka, tapi lebih besar dari apa yang mereka harapkan. Ini bukan cuman KKN semata aja, tapi tentang orang-orang yang menolak untuk dilupakan. Oke, di sini ada bentuk monolog dari game kita. Dan di sini ada dialog pertama dengan teman-teman satu tim media, bahwa intinya adalah wah ternyata apa yang kita lihat di laporan nggak sesuai nih dengan apa yang sudah kita lihat di realitasnya sekarang. Oke, di sini saya jelaskan dulu untuk fitur yang terlihat sekarang, untuk fitur yang terlihat sekarang dulu. Jadi di sini pertama karena ini cerita baru nyampe, jadi dia ada angkot sebagai penanda bahwa ini adalah titik starting mereka dan juga teman-temannya berkumpul di sini. Terus di sini kita ada UI bisa dilihat sekarang. Pertama ada perhitungan untuk waktu dan hari dan waktu, dan juga fitur untuk mempercepat waktu. Kenapa kita ada fitur ini? Tujuannya karena kita adalah game narrative storytelling yang text time lah intinya buat KKN. Makanya kita menambahkan fitur ini supaya nanti kalau misalkan ada fitur-fitur yang harus nunggu waktu itu bisa dipercepat atau diperlambat. Nah, selanjutnya di sini kita ada dua tombol UI. Ada tombol pertama itu, ini adalah tombol helper kalau saya nyebutnya. Jadi itu isinya beberapa hal yang akan kita butuh untuk tahu dan kita perlukan selama permainannya. Pertama ada agenda KKN. Agenda KKN itu berisi tentang misi-misi apa aja yang kita harus lakukan selama ada di KKN ini. Nah, ini tuh kita baru ada 3 buat yang series pertama ini. Buat yang pertama ini, pertama ada tugas dari Budita, terus tugas dari Bapak ini dan juga dari Bu Lastri. Terus di sini selanjutnya ada persediaan. Ini adalah inventory nih, inventory system dari game kita. Ini bisa dipindah-pindah, terus juga bisa dipencet. Nanti pencet bisa dilihat nama dari barang apa dan fungsinya itu untuk apa. Lanjut, ini ada indeks kondisi desa. Mungkin saya kecilin sedikit dulu supaya agak kedengeran. Nah, indeks kondisi desa ini tuh nanti yang menentukan ending dari si gamenya itu. Kalau misalkan indeksnya bagus, dia bakal bikin satu layanan juga bagus. Tapi kalau misalkan indeksnya jelek, dia bakal bikin endingnya itu jelek dan gagal lah KKN-nya. Nah, ini sebagai tarapan berhasil atau enggak si KKN tersebut. Untuk indeks keamanan Yeti itu nanti dia akan bersifatnya natural ya, otomatis. Jadi nggak terlalu banyak lah campur tangan dari si masa atau playernya, karena ini tuh cuma pernah ada doang nih. Kira-kira kapan sih mereka harus melakukan tindakan kalau misalnya indeks keamanan tinggi area lagi tinggi, berarti kan mereka harus melakukan sesuatu. Begitupun sebaliknya. Terus setelah itu ada indeks sejahtera lingkungan. Di sini kenapa masih nol dan juga indeks percaya warga masih nol, karena si mahasiswa KKN ini kan belum melakukan apa-apa ya. Jadi ya sudah seharusnya jadi belum bertambah sama sekali. Jadi indeks sejahtera lingkungan itu nanti akan bertambah kalau misalkan memang dari si player yang sudah melakukan sesuatu yang berdampak buat lingkungan. Begitupun dengan indeks kepercayaan warga. Ini adalah kalkulasi dari
hubungan antara player dan dengan warga-warga sekitar. Kalau dia bisa mendapatkan kepercayaan dari warga sekitar, otomatis indeks kepercayaan warganya juga akan meningkat. Selanjutnya di sini ada hubungan atau trust bar dari si warganya. Jadi udah ada semua NPC-nya di sini. Terakhir ada pengaturan. Pengaturan ini ada fitur audionya untuk audio dan setting, dan juga ada save progress. Oke, kita tutup aja. Wah, ternyata sudah malam waktunya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita punya fitur visual adaptive background. Dari mulai backgroundnya yang parallax, kita bisa dilihat backgroundnya seperti ikut jalan sama kita. Dan juga di sini kita ada adaptif melalui lampu ini. Jadi lampu ini tuh nanti kalau pagi hari dia akan mati karena kan udah pagi ya. Supaya di sini kita, karena kita bentuknya adalah simulasi, kita mau bikin visual yang realistis mungkin. Nah ini karena ini di malam hari, saya percepat aja kali ya, karena di malam hari pun nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Nah ini kita akan buka lapangan informasi dulu. Di sini ada monolog dulu dari si playernya. Kalau misalkan seperti saya bilang tadi di awal, wah dikasih proposal, coba gini dong nih, makanya saya harus kepala keluarga, tapi ini hanya statistik mati aja buat syarat administrasi untuk penilaian. Tapi ngeliat realitanya, ngeliat air asin yang udah mulai menelan kondisi rumah, kayaknya nggak begitu deh. Oke, di sini udah ada bentuk informasi terkait dengan Sidoarjo, kecamatan apa, populasinya berapa, dan ini informasi-informasi yang dibutuhkan sama si warga. Selain itu di sini, ini ada warga yang sedang patroli nih. Ini adalah salah satu fitur kita juga, yaitu fitur AI patrolling. Jadi ini kan desa ya. Jadi di desa itu pasti ada bukan fitur, apa ya namanya, sistem untuk penjaga malam, di mana dia fungsinya buat menjaga keamanan warga. Seperti saya bilang tadi, kami membuat game ini serealistis mungkin. Jadi kita menghadirkan komponen-komponen kecil yang bisa memperlihatkan hidupnya si desa ini. Nah, mungkin sambil tunggu pagi supaya kita bisa mulai misi, kita lihat-lihat dulu aja. Kita lihat-lihat isi dari desanya dulu. Jadi ini adalah bentuk dari desa pertama. Nah, jadi desa pertama ini tuh nggak terlalu banyak sebenarnya yang bisa dilakukan di sini. Ini kita ada rumah-rumah warga, terus ada minigame untuk mancing, terus ujungnya ada di sini. Nanti kita akan ada 3 tempat, nanti akan saya tunjukkan juga untuk tempat-tempatnya. Ini berhubung udah mau pagi juga, oke, kita akan lihat perbedaan visualnya, transaksi visualnya, nah jadi seperti ini. Seperti saya bilang, lampunya pun ikut mati. Oke, kita mungkin mulai dari ujung awal dulu tadi ya, untuk interaksi dengan player. Kita matikan dulu kecepatannya, ntar keburu malam lagi, kita keburu nggak bisa ngerjain quest lagi. Oke, kita lihat di sini kita ada beberapa NPC di awal bisa kita interaksikan. Pertama mungkin dari mas-mas ini. Ini namanya adalah Mas Budi. Nah, dia itu salah satu orang yang ingin melakukan relokasi di luar di desa ini, tapi ternyata tidak mendapatkan banyak bantuan. Nah, jadi saya jelaskan juga dari fitur ini, kita ada dialog yang menghasilkan quest dan ada juga dialog yang tidak menghasilkan quest. Jadi kalau dialog yang nggak menghasilkan quest, dia cuma ngobrol-ngobrol asik aja. Tapi kalau yang menghasilkan quest, dia nantinya output di akhirnya akan menyuruh si player untuk melakukan sesuatu. Nah ini karena dia nggak ada questnya, jadi nggak ada tindak lanjutannya. Lanjutnya di sini kita ada ketemu lagi sama NPC, ada Budita, guru sekolah dasar. Oke, saya percepat aja kali ya, kurang lebih dialognya sama, tapi di sini intinya Budita ini ngerasa bingung nih, anak-anak di sekolah itu takut sama laut dan jadinya malas sekolah. Nah, Budita tuh butuh bantuan nih, gimana sih kira-kira bikin anak itu ngerti kalau biar mereka tuh nggak menyerah dengan keadaan lingkungannya dia. Nah, di sini kita harus membantu Budita untuk membuat sebuah tugas untuk diberikan kepada anak-anaknya. Nah, tugas dalam bentuk kuis yang interaktif. Nah, di sini ada satu kuisnya nih, apa manfaat pohon mangrove di tepi pantai? Misalkan ini untuk kolaborasi. Selanjutnya mungkin nanti bisa dicoba-coba aja. Nah, kita akan ada 5 soal, dan setelah kuis selesai itu akan ada kelihatan nih skornya berapa, benernya berapa, salahnya berapa. Jadi bisa kita ulangi lagi quiznya atau bisa kita selesaikan. Kita selesaikan aja kali ya, biar kita bisa coba fitur yang baru juga. Setelah sudah selesai nanti bisa dilihat sudah selesai, kita bisa ambil hadiahnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu, nanti
akan bertambah nih indeks kesejahtera lingkungannya. Terlihat kalau misalkan, oh kita udah membantu nih, kita udah berkontribusi buat lingkungannya dan indeks kepercayaan juga bertambah. Tapi kenapa cuma 1%? Karena di sini yang bertambah baru cuma 10 juta doang nih. Jadi hasil kalkulasi dari indeks percaya warga ini adalah jumlah dari ini dibagi dengan jumlah persenannya. Jadi di sini baru 1% aja. Oke, kita lanjut berinteraksi dengan NPC yang lain. Oh, mungkin saya akan ngasih lihat dulu berhubung waktunya udah mau mendekati jam 12. Karena NPC-nya hilang. Kenapa? Karena ada salah satu fitur kita itu namanya NPC Brain atau Smart System